pakai gini loh. Gini lohnya ditinggal dulu ya itu Hasan. Bahasa kok ngatur bahasa orang itu gimana ceritanya? Lo Agus lo yang nggak bolehin. Agus tadi yang katanya nggak usah pakai gini loh itu Agus. Enggak, gak usah. Orang itu ya pakai bahasa itu jangan dipersulit lah. Biasa aja, sesuai dengan karakter orangnya gitu. Poin. Hasan. Oke, Kamu percaya nggak Rasul Mbak Alawi itu keturunan Rasulullah? Ya iyalah, dari dulu ulama-ulama nggak ada yang menafikan, cuman Ki Imad yang menafikan. Ulama mana? Loh, Ki Hasyim Asy'ari itu kan juga mengakui itu. Mana buktinya? Kiai Al-Bantani itu, Mana buktinya? Mana buktinya? Dari dulu sudah dikatakan banyak Dari buktinya dulu dalam kapan? kitab-kitabnya itu. Duluan mana Syekh Nawawi? Syekh Hasyim Asy'ari sama Ba'alawi duluan mana? Loh, kan itu namanya pengakuan dari ulama, mengakui. Ya, Saya ulama ikut saja, mana? ikut fatwanya Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Mana Syekh Nawawi kena tipu sama Ba'alawi? Kena tipu. Kamu merendahkan ulama, kamu Bukan ini merendahkan, gimana sih? memang kena tipu. Emang nggak boleh ulama kena tipu? Ah, kamu yang kena tipu sebenarnya, bukan ulama. Justru ulama yang kamu sebutkan itu kena tipu. Kamu yang kena Ulama tipu, Ba'alawi. bukan ulama yang kena tipu. Ya gitu mana loh. buktinya kalau dia Kamu nggak kena tipu? merendahkan. Ayo, Hah? mana buktinya kalau dia nggak Ya kena kena tipu? tipu Ki Imad kamu, kena tipu Loh, Ki Imad. enggak, kalau Kiai Iman nggak kena tipu, orang dia ada datanya, justru yang mengakui Datanya Ba'alawi apa? yang kena tipu. Datanya masa mencari data dari kamar belakang ke kamar depan, nggak pernah melakukan observasi. Ah, Loh, kamu ini gimana kok sih? nggak pernah, justru tanpa observasi aja udah ketahuan, apalagi pakai observasi. Loh, penelitian itu harus melakukan observasi bagaimanapun caranya. Tanpa observasi aja nggak bisa membuktikan kalau Ba'alawi cucu Nabi. Ayo. Loh, kalau gitu saya pun bisa kalau penelitian seperti itu. Saya Iya, dari udah. sini dari kamar belakang ke kamar depan. Oh, Kori Teliti putus Hasan, nasabnya coba gitu teliti loh. San, coba. Loh, bagaimana gitu. cara kamu bisa? Coba teliti, Sekarang San, putusnya coba. dari mana? Coba. Nggak ada kitab sezaman yang menerangkan Kori dari asal usulnya itu. Coba bilang nggak ada. Nggak ada kitab abad pertama mana, abad kedua mana kitabnya, Ada. abad ketiga mana. Ada. Sampai sekarang Bentar. ini mana kitabnya? Nggak ada. Izin Ada. Hasan. Nggak ada Kori, nggak ada. Izin Tengku Imam Hasan izin. Ini yang kita bahas ini nasabnya Ba'alawi Imam Hasan, jangan muter-muter. Iya, metode nasab dalam penelitian Ini itu kan sebentar Hasan. Katanya kalau orang lagi ngomong jangan dipotong. Kamu yang ngajarin saya, tapi kamu yang motong. Kan kamu yang itu. loh, tadi motong saya sebentar katanya. Enggak. Ini konteksnya, ini pembahasannya nasab Ba'alawi Hasan. Lah, Paham metodenya ini kan boleh dipakai untuk nasab siapa saja. Kan gitu. Oke, tapi kan tidak menjadi contoh sebagai nasab orang lain. Kita tetap fokus di koridornya nasabnya Ba'alawi Hasan. Iya, tapi metodenya ini kan bisa dipakai Iya. untuk nasab orang lain. Semua nasab Iya, akan oke. ruket kalau metodenya seperti itu, gitu loh. Oke, bisa kan kamu ambil dari nasabnya Said ataupun Sarip, kan bisa. Kenapa harus menggunakan itu sebagai contohnya nasabnya itu Tengku Imam? Loh, iya kan Itu sebentar Hasan. Seolah-olah makanya kamu berbicara seperti itu, seolah-olah kamu itu nggak menyukai itu Said Imam, seolah-olah kamu itu benci sama dia. Gitu, jangan kayak gitu Hasan. Kita Loh, ini harus objektif Hasan. Benci sama keturunan Nabi asli murtad itu. Gini Hasan, oke kita objektif aja loh San. Saya ngingatin kamu objektif aja. Yang kita bahas ini kan nasabnya Ba'alawi. yang bukan saya nasab pakai itu siapa-siapa. metodenya. Iya. Masalah nasab itu nasab Oke. siapa aja gitu loh. Oke, cara menyampaikan metode kenapa harus kamu menjas langsung ke Tengku Imam? Loh, Apakah karena tidak ada yang lain? karena metode itu bisa dipakai ke siapa aja gitu loh. Kebetulan Ke saya aja, ke saya aja, ke host Ke Kori aja, ke Kalau Kori. ingin Ke menyampaikan Kori. metode, nggak bisa. Ini peraturan host yang buat. Ini komal host. Harus objektif. emang kalau ke Tengku Kori Hostnya kenapa? Hostnya ini siapa? Saya atau kamu? Enggak, kalau ke Tengku Kori kenapa? Enggak, Bedanya. sebentar. Bedanya itu Jawab apa? aja.
jawab aja. Kalau kamu ke Tengku Kori seolah-olah kamu itu ya kamu menjas ke pribadi. Nggak boleh seperti itu dalam berdiskusi Hasan. Bukan kan ini tadi kan ngobrol sama Tengku Kori kebetulan. Iya, saya tahu, tapi itu literasi kamu sudah menyimpang. Bukan Enggak menyimpang. Saya berbicara dengan Tengku Kori, maka saya ke Tengku Kori langsung gitu loh. Bukan ke orang lain. Oke, gitu. betul. Ini dalam pembahasannya nasabnya Tengku Kori atau nasabnya Balawi? Iya, kalau metode yang dipakai oleh Tengku Kori itu bisa menghantam Tengku Kori sendiri. Pembahasannya nasabnya Ba'alawi apa nasabnya itu Tengku Imam yang kita bahas? Yang saya katakan metode yang dipakai oleh Tengku Kori jawab dulu pertanyaan saya. Bisa menghantam Tengku Kori sendiri gitu loh. Jawab dulu. Nggak bisa nggak kamu ngantar. Jawab dulu pertanyaan saya. Kamu jangan muter-muter, katanya kamu lurus nggak mau muter-muter. Yang kita bahas ini nasabnya Ba'alawi apa nasabnya Tengku Imam? Lo kalian yang membahas nasabnya Balawi kan. Semua persoalan itu kan ada intisal, ada apa perbandingan. Jangan satu titik, harus ada perbandingan. Perbandingannya sama saya aja. Perbandingannya sama saya aja. Perbandingannya. Simpel kan? Oke, kalau mau berlanjut narasi kamu, perbandingannya ke saya aja. Saya profil kamu aja kayak gitu. Saya host. Saya kan nggak tahu. Oke, kalau gitu kamu siapa? Kita sama-sama on cam yuk. Kalau kamu pengen tahu saya, kita sama-sama on cam yuk. Gimana? Kamu silsilahnya saya nggak tahu gitu loh. Loh, katanya kamu siapa? Saya nggak tahu kamu. Makanya saya itu kalau Tengku Kori kan udah di VT-nya atau di anunya itu sudah banyak keterangan gitu loh. Nah, terus? Makanya saya langsung ke Tengku Kori kan gitu. Itu aduh, host. Nih, sekarang gini dulu Sani. Dari mana kamu tahu ya orang yang hidup di abad keempat tanpa adanya data yang seabad dengan abad keempat? Coba. Nggak adanya itu kamu mencari di mana gitu. Saya tanya dulu dijawab. Yang asik dong, yang asik dijawab dulu. Dari mana kamu meneliti nih? Kamu meneliti tentang keluarga nasab Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, di mana dia hidup menurut catatan Ba'alawi adanya di abad keempat Hijri, wafatnya 385. Oke. Ya. Terus kamu mengetahui keberadaan beliau yang ada di abad keempat tanpa referensi kitab-kitab yang ada di abad-abad itu dari mana taunya? Kitab itu gini Tengku Kori, kitab itu bisa jadi catatan gitu loh. Kitab itu kan sebuah tulisan. Artinya tulisan itu nggak bisa aja dipublikasikan atau bisa aja dirahasiakan kan gitu. Jadi ketika kitab itu berada di dalam orang yang punya nasab, jadi orang luar mencari kemana aja gak bisa gitu loh. Loh, kan kitab nasabnya diintisarkan, dikasih tahu ke seluruh dunia. Ini kan gini nih, orang kan bisa mengakses nama kitab dia, dengerin dulu nih ya. Nama kitabnya Syamsuz Zahirah. Dari Syamsuz Zahirah itu dia menjelaskan kakek moyangnya bla 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 bla. Ya kan? Nah, kita kan meneliti kebenaran itu. Ternyata di dalam sumber yang ada di dalam kitab-kitab nasab mereka itu tidak ada orang yang menjadi syawahid yang ada di abad tersebut. Contoh, yang menjadi persoalan ini kita sedang mengkaji dan meneliti orang yang bernama Alwi bin Ubaidillah dan Ubaidillah bin Ahmad. Nah, sementara dia hidup di abad keempat, bagaimana caranya kamu menemukan kebenaran dan keberadaan orang tersebut yang ada di abad keempat gitu loh, tanpa ada riwayat? Ayo. Bukan tidak ada riwayat. Sebenarnya gini loh Tengku Kori. Kalau Anda ingin meneliti nasab seseorang, itu harus Anda itu
datang kepada orang yang punya nasab atau setidaknya kumpulan-kumpulan dari orang yang punya sudah saya nasab. datengin. Gak ada keterangan kamu datang, gak ada. Waktu di Banten tuh kan ada si Hanif. Loh, Saya kan itu sudah tanya sama si Hanif, dia bilang nggak tahu gimana. nggak tahu gimana. Saya nonton waktu di debat waktu Ustaz Kamu Wafi berarti itu. nontonnya potongan. Bukan potongan, live-nya saya nonton. Potongan yang kamu nonton nih. Kamu nonton nggak ketika ada pertanyaan saya? Yang jelas ada nggak kitab sejaman yang menyebutkan Ubaidillah? Saya tidak tahu. Kan itu jawabannya. Nonton nggak itu kalimat? Begini, dalam metode nasab nggak ada istilah kitab sejaman, kan sudah dijawab itu. Mana ada, kan itu sudah saya baca, yustaratu disyaratkan, tapi orang itu memframing bahasa 681. Bukan memframing, memang nggak ada dalam Ada. ilmu nasab itu nggak ada istilah Kamu seperti tahunya itu. nggak Tuh ada nggak dari mana? Ayo. Loh, kan itu jawaban daripada Ustadz Wafi itu loh, Mana Ustadz buktinya? Hanif. Nggak ada. Itu ada di kitab nasab. Di Kalau kitab ilmu semua nasab begini loh, kalau semua nasab butuh kitab dengerin sejaman, dulu. semua Dengerin dulu nasab orang akan ngomong. terputus seluruh dunia ini gitu loh. Mana bisa dibilang terputus, orang semuanya punya data kok. Itu kitab-kitab nasab buat apa? Kitab nasab mutasil dari zaman ke zaman itu buat apa? Loh. Kitab sejaman Ya, dari sekarang luaran. kamu ngerti nggak kitab sejaman? Coba, saya Iya. ingin tahu. Kamu Loh. tahu nggak maksud kitab sejaman itu kayak mana? Coba Kalau sebutin. berdasarkan musyajar atau pohon-pohon itu biasa itu. Kamu harus datang ke Robito kalau itu gitu loh. Lo ngapain ke Robito? Orang kitabnya ada di Kan yang mana-mana. mencatat nasab. Robito sendiri nggak bisa menjawab sampai sekarang. Ya gak ada lah, kamu gak Loh, pernah kok nggak ada? tabayun. Sekarang Kimat gini. aja gak berani tabayun, apalagi kamu. Loh, bukan Kori. apaan? Aku berani kok, nggak diundang aja takut sama saya. Bukan takut, kamu dianggap apa-apa karena kamu sudah ditendang Loh, sama kan? Kimat gitu loh. Itu nggak ada urusan. Ini bukan urusan organisasi, bukan urusan tim, bukan. Ini urusan kebenaran. Kenapa saya nggak diundang? Karena saya yang menyebarkan berita. Persoalan ini gini loh Tengku Kori. Persoalan ini kan timbulnya dari Kimat, maka Kimat yang diundang. Kalau kamu kan posisi pada saat itu sudah ditendang sama Kimat, ngapain ngundang kamu gitu loh? Siapa yang bilang masih ditendang? Oke, sekarang saya tanya, kenapa Gimana? mengundang si Anu yang guru Gumbul? Guru Gumbul bukan tim Kiai Iman. Kenapa diundang? Ya Guru Gembul itu kan mendukung Kimat terus, Lah, saya kan kadang. mendukung Kimat terus. Ya berarti level kamu lebih tinggi Guru Gembul berarti. Mana ada wong yang mendebat mereka rungkat di Kesultanan Banten gua dewek kok lawan 6. Gimana sok? Loh, kan kalau debat di Banten itu kan ini, Sayyid Hussein sama Ali ini kan juga putus selama berapa? 300 atau 200 tahun gitu loh. Itu Siapa nggak saya dijawab juga. siapa? Saya siapa yang putus 300 tahun siapa? Itu loh yang kemarin dipertanyakan. Kan yang terakhir debatnya itu loh. Misalkan kalau Sayyid Ali itu Said tidak Ali ada- siapa? Said Ali siapa nih? itu keturunan Ali dan Hasan gitu loh. Sayyidina Ali itu kan termaktub daripada keturunannya kan termaktub dalam hadis, dalam Bukan riwayat. Sayyidina Ali mantu Rasulullah, Sayyidina Ali yang Zainal saudaranya Abidin. Ubaidillah. Iya Sayyidina Ali Zainal Abidin apa yang mana ini? Kamu yang jelas dong ngomong. Iya bukan Sayyidina Ali yang itu loh, Ubaidillah itu loh. Ngopi-ngopi Yang apa? Jelas saudaranya. ada Ali yang mana? Ali Hasan gitu loh. Oh, Muhammad, Husain dan Ali itu maksudnya. Iya. Nah, terus Nah, itu kan sanadnya ke bawahnya itu selama 200 tahun terputus ininya. mana siapa bilang terputus orang Loh. dekat antara imam. Nih, antara imam Waktu debat itu loh yang kamu gak bisa jawab itu loh yang Loh, kan teman saya kamu. bilang begini Mas, dengerin. Kamu simak ya, dengerin ya. Nih dengerin. Si Wafi bertanya tentang sanad Sajarah Al-Mubarakah. Oke. Saya sudah menjelaskan berdasarkan WA yang dikirimkan sebelumnya oleh Kiai Imad. Oke. Terus dia minta tanya secara detail yang ada di kitab sejarah. Oke, saya cari. Karena pada posisi tersebut ya, posisi sedang genting dalam diskusi, banyak suara, banyak kalam, saya tidak menemukan, saya bilang kan, saya tidak menemukan sanad
Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Sejarah Mubarakah ini. Saya taruh tuh kitab itu, ya kan? Artinya saya tidak menjadikan kitab ini sebagai pokok sumber. Tapi masih ada kitab-kitab lain, saya bilang, yang menjadi pegangan saya bahwa Ahmad bin Isa tidak punya nama anak yang bernama Abdullah, kan itu, ya kan? Apa akhirnya muter-muter mereka, saya tanya, kamu sudah mengakui bahwa isnad itu perlu kan? Tetapi ketika saya bilang begitu, dia puter-puter, kok kamu menghakimi saya begini begitu. Itu kan bukan debat itu, Bang. Ya, yang saya tanya, ketika saya berani merungkatkan kitab Sejarah Mubarakah, berarti kamu sudah menerima konsep isnad kan? Tapi orang itu menutupi supaya tidak bertanya tentang isnad terhadap nasabah Alawi karena nggak ada sanad, gitu loh. Kok kamu nggak ngerti ke arah situ dalam menonton? Enggak, gini loh. Kalau kita bicara sanad, dan sanad itu kalau butuh kitab sezaman itu bahaya, Tengku Kori, gitu loh. Bahayanya dari mana? Sanad itu nggak butuh kitab sezaman, gitu loh. Loh, terus dari apa kamu sekarang gini? Dari mana kamu mempercayai riwayat Al-Quran? Iya, kalau misalkan gini, itu hadis itu 300 tahun kemudian atau 200 tahun kemudian dicatat. Kamu Nah, ngerti kalau nggak yang dimaksud kitab sejaman tuh? Ngerti nggak maksud kitab sejaman? itu kan cuman berdasarkan Enggak, periwat. saya tanya dulu gini. Yang dimaksud dengan kitab sejaman itu kamu tahu nggak sebenarnya? Apa muradnya? Ya, kitab sezaman yang dikenal orang-orang itu tulisan-tulisan yang menginformasikan tentang objek itu, gitu loh. Bukan itu yang dimaksud kitab sejaman. Gimana? Berarti kamu kitab sejaman juga nggak ngerti. Loh, kok selama ini? Artinya yang menerangkan objek yang lain gitu maksudnya. Enggak, Kitab sezaman itu. coba. Saya tanya, yang kamu pahami tentang kitab sejaman apa? Ya, kitab sezaman itu adalah kitab di zaman objek atau orang-orang itu, gitu loh. Ya bukan itu berarti, Mas. Itu bukan kitab sejaman yang dimaksud. Waduh, ini yang menjadi masalah. Ternyata kagak ngerti maksud kitab sejaman. Berarti Loh, kamu maksud kamu apa kitab sezaman? kitab sejaman Kalau itu, misalkan gini, orangnya hidup di abad keempat, terus ada kitab sekarang, kitabnya baru ada sekarang, itu bukan kitab sezaman namanya, gitu loh. loh, yang saya bilang kan bukan itu juga. Kamu berarti nggak paham kitab sejaman, nggak ngerti kan? Menurut kamu gimana? Coba. Nah, makanya dengerin dijelasin yang dimaksud kitab sejaman. Kitab sejaman adalah suatu catatan yang diriwayatkan dari Simai menjadi tulisan yang ada di abad orang yang tersebut hidup, setelahnya setidaknya 300 tahun setelah orang itu wafat. Itu namanya kitab sejaman. Misalkan kita mau mengkonfirmasi orang yang ada di abad keempat, berarti kita mencari riwayat tentang orang tersebut dari kitab yang ada di abad kelima, kitab di abad keenam, kitab di abad ketujuh. Itu mesti ada informasi orang itu, gitu loh. Kalau baru adanya 500 tahun atau 600 tahun setelah wafat orang tersebut, maka mesti ditanyakan informasi riwayat yang berkesinambungan sampai ke abad ke-6. Misalkan Ubaidillah dianggap anaknya Ahmad bin Isa, baru dikenal di abad 9, maka harus ditanyakan informasi yang ada, setidaknya ada informasi keberadaan orang itu di abad ke-6, di abad ke-7. Itu, Mas, yang dimaksud gini, zaman. apakah catatan-catatan nasab yang dicatat oleh keluarganya, Anda itu apakah Anda akan mengatakan itu kitab sezaman juga? Gini, Mas. Tapi itu secara rahasia. Artinya tidak dipublikasikan. Mas, nasab. Enggak, saya tanya itu. Diam, biar saya jawab. Kalau kamu saya jawab, diam, jangan bentrok suara. Ada apa itu? Woi, ada apa?
Tap-tap layar maksudnya yang di bawah tap-tap layar. Oh, yang di bawah tap-tap layar. Ya. Iya, Gini. tap-tap layar. Riwayat tentang nasab yang paling fokus ya, bukan riwayat syafahiyah dari 12 keturunan ke bawah. Misalkan begini, dari saya 12 keturunan ke atas setelah saya, itu tidak penting dengan informasi kitab sejaman. Bukan itu yang diperlukan. Kitab sejaman untuk menyambung informasi keberadaan orang yang 12 generasi setelah Rasulullah. Itu yang dimaksud, harus ada keterangan. Misalkan saya nih keturunan Imam Zaid, ya, nih Imam Zaid Asy-Syahid, ya. Bagaimana cara mencari informasi keberadaan nasab saya? Pertama, diriwayatkan dari 12 generasi sebelum saya. Itu disebut dengan riwayat syafahiyah. Itu walaupun riwayat ahad boleh diterima untuk catatan keluarga. Biar gimana? Dengerin dulu Gimana? biar lengkap, gue jelasin, dengerin biar lo pinter gitu ya. Bentar Hasan. Kalau masih dijelasin sama Tengku, kamu diam dulu biar paham, biar nggak bentrok suaranya Hasan. Biarkan dulu. Oke. Nah, riwayat syafahiyah itu 12 generasi untuk menjambung ke atasnya belum cukup syarat. Tuh, riwayat saya nih 12 generasi setelah saya, ya, sebelum saya itu belum cukup syarat untuk menjadi sadah. Gitu. Lalu bagaimana kakek moyang saya yang terakhir, ya, itu dilacak pada kitab induk yang terverifikasi saya dari kabilah mana. Kalau orang nggak tahu kabilah nggak bisa diverifikasi, syaratnya harus tahu kabilah dulu. Makanya ketika saya mencari data saya melalui kitab-kitab nasab, itu saya mencari informasi dari riwayat syafahiyah ahlul balad. Nah, riwayat syafahiyah ahlul balad, kakek moyang saya yang bernama Syarif Burhanuddin itu dikenal dengan keluarga bin Ahmad Al-Qushasi. Maka saya mencari di dalam kitab Baitul Qushasi. Nah, dalam kitab keluarga Baitul Qushasi itu namanya An-Nahrul Jari. An-Nahrul Jari itu mengkonfirmasi anak-anak semua keluarga Baitul Qushasi. Nah, setelah ketemu daripada jalur itu, anaknya yang berhijrah ke negeri Jawa. Ya, pada masa itu kita tahu dulu Aceh apa aja di geral baratnya, Jawi, Acin itu diantaranya, Pasai itu diantara gelar nama-nama Aceh, ya. Nah, barulah terjadi istilhaku fin nasab. Tuh, itu metodologi ilmu nasab tuh yang gue bilangin. Istilhaq itu adalah menggabungkan ya sumber syafahiyah dengan sumber asli riwayat dari riwayat syafahiyah Baitul Qushasi, riwayat kabilah digabungkan karena ada kemungkinan yang besar terkait anak cucunya yang berada di Aceh. Sudah. Lalu setelah kita paham daripada kitab yang menjadi mustalhaq, barulah kita tinjau lagi 3 metode selanjutnya. Kita cari binnya yang penting bin siapa? Adakah nama Ahmad Al-Qushasi Syuroh sebagai ulama dan sadah? Adakah kakeknya Muhammad Al-Madani juga dikenal sebagai Syuroh wal Istifadah sebagai sadah? Terus ke atasnya, lalu sampailah kepada nasab sekunder 12 atau 20 generasi setelah Ahmad Al-Qushasi. Ada enggak riwayat primer 12 generasi setelah Rasulullah sebagai anaknya cucu Nabi yang 12 generasi penting informasi yang ada di abad 3 dan 4 Hijri.
Ternyata dilihat ada. Lalu dari mana lagi di cross check lagi apakah benar Muhammad Imam Z punya anak bernama cucu bernama Hasan melalui jalur Muhammad. Oh ada di kitab apa referensinya? Di kitab Al-Majdi. Tapi yang nama tersebut tidak syuhrah sebagai ulama, hanya orang biasa. Gitu loh. Dari sini dapat diputuskan bahwa riwayat pernasaban itu muttasil ila sahibil hikayat, baru sah sahih dikatakan sebagai juriyat. Nah, Abdullah itu tidak pernah tertata namanya sebagai keturunan Ahmad bin Isa di dalam kitab-kitab nasab, gitu loh. Adapun di dalam riwayat tarikh yang ada di kitab Al-Janadi itu tidak berdasarkan riwayat kitab, tetapi berdasarkan cerita ahlu Hadramaut tanpa adanya informasi yang dapat ditahqiq kebenarannya. Maka oleh sebab itu perlu ada penggabungan riwayat yang memang mutasil riwayat. Begitu metodologinya Kang Hasan, gitu loh. Nah, udah. Kamu paham nggak yang saya jelasin? Jangan udah, ngerti kagak? Lah, udah apa belum? Kamu ngerti nggak yang saya jelasin? Udah ngerti semuanya. Kalau ngerti apa yang bentar ujung-ujung nggak ngerti nih. Coba, ayo. Nah, gini ya. Yang saya lihat dari metode Ki Imad ini, ya, itu Saya nggak penelitian bicara yang metode dilakukan. Ki Imad, Mas. Saya bicara metodologi ilmu nasab, bukan metodologi Kiai Imad. Saya nggak berkiblat seutuhnya dari metode Kiai Imad. Yang saya berkiblat metode ilmu nasab. Kiai Imad juga berkiblat kepada metode ilmu nasab. Lah, kalau Mas. memang enggak, sampean kan mengatakan artinya Anda tidak patuh kepada metode Ki Imad. Artinya Anda juga menyalahkan metode yang dilakukan oleh Ki Imad gitu tak? Aduh, nggak ngerti. Coba jelasin Bang, jelasin gua nggak paham orang. Udah, nggak nyambung. Yang gua maksud, lu jangan bawa-bawa metodologi Kiai Imad. Kita bicara ilmu nasab, kita berbicara tentang metodologi ilmu nasab yang sudah maklum. Adapun metodologi lagi Kiai Imad, ya, itu berdasarkan metodologi ilmu nasab. Adapun antara Kiai Imad dengan saya sebagai manusia yang meneliti, pasti ada perbedaan, tapi perbedaannya itu hanya perbedaan tentang masalah riwayat. Tetapi masalah penemuan kepada nasab Alawi itu batil, itu sepakat, paham? Nah, kalau memang seperti itu, kenapa kamu tidak melakukan tabayyun kepada Robitoh gitu? Buat Itu kan apa saya kesalahan. tabayun kepada Robito? Nah, Uang Robito itu bukan siapa-siapa saya. Loh kan bukan meneliti nasab kamu. Kamu kan sekarang katanya mau meneliti nasab Ba'lawi. Saya sudah meneliti, bukan mau meneliti. Gimana sih? Iya, kalau meneliti, kenapa Anda tidak melakukan observasi seperti Buat yang tadi apa kamu saya katakan observasi gitu? ke Robito? Uang Robito sudah mengeluarkan kitab nasab. Kamu tahu nggak kitab nasab dia apa aja? Loh, kitab nasab itu kan secara Saya tanya, singkat, kamu tahu tidak nggak kitab lengkap. andalan nasab Ba'alawi di Robito? Tahu Artinya nggak? tidak semua manuskrip masuk ke dalam nasab itu, kan seperti itu. Pertanyaan saya, kamu tahu nggak kitab-kitab nasab Robito yang dijadikan patokan Robito, tahu nggak? Makanya kamu harus tabayyun Saya tanya, dulu. jawab dulu, kamu tahu enggak? Jangan bilang Kalau kamu makanya. mau meneliti nasab Ba'lawi, kamu seharusnya Tolong bantu tabayyun ke sana pertanyaan ini, gitu orang loh. kagak ngerti. Udah gua tanya, coba bantu. Serak gua jelasin orang bego. Gini Tengku, Terima kasih, kalau Tengku. sama Hasan sia-sia Tengku, soalnya dia itu pecinta Ba'alwi, pembenci Duria Rasul yang asli. Hasan gini itu, aja. makanya muter-muter Oke, terus. gini aja Tengku Imam, mungkin Tengku istirahat dulu mungkin.
Mungkin Bang Indra mungkin mau berdiskusi, silakan Bang Indra ataupun ada kawan-kawan yang lain. Lanjut aja. Sebentar, yang gua maksud itu Hasan, lu jawab dulu pertanyaan gua ringkes jelas padat, ntar biar gua jelasin kenapa gua nggak perlu ke Robito. Gitu loh. Pertanyaan gua lu jawab, lu tahu nggak kitab-kitab nasab yang menjadi sumber patokan Robito, tahu nggak? Iya, itu kan menurut kamu, belum tentu menurut Robito. Pertanyaan saya dijawab dulu, jangan asumsi menurut kamu. Tahu atau tidak? Iya, kan belum tentu Enggak juga tahu Robito itu. berpatokan kepada kitab itu yang Saya tahu dan tahu saya itu. pernah ke Robito tahun 2017, Mas. mana Saya buktinya? pernah Gak seminar di ada. Robito tahun 2017 dengan Aiman Al-Habsyi dari Yaman. Iya, mungkin kamu lagi nganter orang, Tuh kan? nggak meneliti Kamu nasab. yang menyatakan mungkin saya nganter orang-orang, saya datang ke seminar kok. Kan Gimana waktu sih? kamu jadi supir dulu itu kan? Nah, lari kemana-mana. Kamu tahu nggak Umar bin Hafiz kerjanya apa dulunya? Sayang ilmunya Itu asumsi sendiri Hasan itu. Naikin Mukibin yang kira-kira cerdas. Hasan Turunin. Kalau nggak ada buktinya ya nggak bisa lah. Kalau cuma ngaku-ngaku seperti Banyak itu. banget bukti di VT saya. Woi, di VT saya banyak banget bukti, di Facebook saya sampai diambil-ambil sama kalian untuk memframing menjelek-jelekan saya itu. Bodoh. Mana gak ada kamu tabayun Ya, nggak ada, Itu mau kamu jelasin nyari seperti tahu apa kok. itu nggak tahu itu. Itu nggak bisa apa-apa itu. jangan tok lari itu. dulu Hasan. Nggak Hasan, ada, kamu nggak tadi ada. Hasan barusan berbicara tentang masalah kitab sejaman. Sekarang sudah dijelaskan nama Sayyid Qori tentang masalah kitab sejaman. Nah, lalu kemana arahnya kamu pembicaraannya? Jangan ke mana lain. Sayyid Qori udah jelasin kitab yang digunakan oleh Iya kan, Robito pembicaraan sudah Sayyid jelas. Qori ini kan panjang. Jadi saya Berarti ngambil kamu nggak kesimpulan ngerti. satu kan boleh. Saya ngambil Kesimpulannya kesimpulan apa? satu kesimpulan dari apa yang Sayyid Qori katakan gitu loh. Sayyid Qori sudah menjelaskan tentang apa yang menjadikan pertanyaan kamu, yaitu kitab sejaman. Loh, Sementara di enggak, awal Sayyid Qori juga kamu di luar mengatakan konteks kitab tentang kitab sejaman sejaman. Kalau dipakai maka akan menghancurkan yang lainnya. Tidak. Jelas Sayyid Qori sudah menjelaskan kitab sejaman. Kamu yang nggak mudeng. Loh, kalau kitab-kitab yang bertulisan-tulisan atau kitab-kitab yang berseliweran di luar itu banyak perbedaan gitu loh. Tentang Gimana nasabnya aja banyak perbedaannya? berbeda gitu loh. Tidak, dalam Bahkan penjelasan saya- masalah nasab tidak begitu. Kan Loh, tadi bahkan barusan saya kamu pernah ngotot tadi baca, barusan. pernah baca silsilahnya Sunan Gresik itu ada pada perbedaan gitu loh. Penulisan dalam itu dia itu kan simpang siur Hasan. Sementara kamu tadi Iya, bertanya kalau tentang masalah masalah kitab kepada Sayyid yang Qori bahwa berseliweran di metode luaran bila itu bisa menggunakan kitab beda-beda sejaman akan menjadi hancur. Tidak. Sudah dijelaskan itu sama Sayyid Qori. Sudah jelas dan nyata itu. Nah, Hasan, tinggal kamu nyampe enggak? gua mau jelasin nasab Wali Songo ya, sebentar. Ketika nasab Wali Songo diverifikasi, itu tidak dilihat dari jalur sekarang ke Sunan Giri. Itu patokan dari kita ke Sunan Giri. Yang paling penting adalah informasi terkait Sunan Giri ya kepada 12 generasi kepada Rasulullah. Itu yang paling penting. Nah, pertama kita lihat dulu siapa Sunan Giri nama aslinya. Dari mana datanya? Ketika manuskrip-manuskrip yang ada di Indonesia itu berbeda-beda, ya. Solusi terakhirnya itu untuk menggandengkan kebenaran dan keakuratan manuskrip. Misalkan nih, coba di mute dulu yang lain. Jangan kerasa kusuk. Ya. Ya. Nih ketika kita mau konfirmasi, oh ternyata manuskrip ini beda-beda nih. Ada manuskrip ini, ada manuskrip itu. Nah, caranya kita harus uji karbon. Kita uji karbon semua manuskrip yang ada, mana yang lebih dahulu, yang lebih tua manuskrip dan tintanya.
Begitu dilacak, untuk sementara yang paling tua yang kami temukan manuskrip adalah manuskrip Sunan Ampel yang dimiliki oleh Kiai Muhammad Salim dari Cilacap. Itu ada, ya. Nah, setelah itu ditemukan, manuskrip itu terakhir sampai mana namanya? Oh, hanya sampai Sunan Ampel tok, ke atasnya simpang siur. Gitu loh. Lalu bagaimana? Itu metodologi istilhaq namanya. Lalu untuk memverifikasi kebenarannya kita lihat artefak. Keberadaan artefak itu harus dilacak dengan mengkerik batu apa namanya, batu nisan, ditinjau ketuaan masa batu itu sampai berapa tahun keberadaan batu itu. Ternyata batu itu umurnya sepadan dengan masa-masa kerajaan Paseh Maliku Saleh. Nah, dilihat juga bentuknya sama, segala sama. Dari situ dapat diverifikasi bahwa keluarga Sunan Ampel itu berasal daripada Pasai. Begitu caranya. Nah, setelah itu terjadi penelitian, lalu kita lihat catatan daripada kitab-kitab yang disebarkan oleh ulama terkait keberadaan orang yang namanya Jumadil Kubra. Nah, ada nggak Jumadil Kubra ini termaktub di dalam kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab nasab? Gitu loh. Baru kita lacak nih, oh ternyata ada namanya Nazhah, kitab An-Nazhah, ya. Itu ulama abad ke-14 Hijri. Nah, dia menukil daripada kitab-kitab yang muktabar yang ada sebelumnya, yang ada di abad ke-7 Hijri. Nah, lalu kita lihat, oh ternyata Jumadil Kubra namanya Jamaluddin Husain, ya. Al-Bukhari, bukan Al-Ba'alawi. Barulah kita urut ke atasnya setelah ketemu data. Oh ternyata Sunan Ampel dari jalur Jumadil Kubra itu berkesinambungan sanad silsilahnya kepada jalur Ali Al-Bukhari, Jalaluddin Al-Husaini Al-Bukhari. Makamnya dia wafatnya di Aceh, lahirnya di Aceh. Lalu kita lihat kemana sambungnya, ternyata bersambung kepada turunan Imam Musa Al-Kazim. Baru bisa diisbat. Maka oleh sebab itu keluarga Wali Songo kita belum teliti seakurat-akuratnya karena kita ini sedang konsentrasi kepada nasab Ba'alawi, karena sudah banyak pencabulan sejarah dan nasab-nasab keluarga Wali Songo ke bawahnya bahkan ke atasnya yang dipalsukan oleh klan Ba'alawi yang mereka mengklaim bahwa Jumadil Kubra itu keturunan